بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para jamaah sekalian, Bapak Ibu yang saya muliakan, saya hormati dan saya cintai semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah kita haturkan, kita panjatkan. Lisan kita senantiasa mengucapkan tahmid, yaitu alhamdulillah, segala puji milik Allah dan kembali kepada Allah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, yang dengan nikmat Allah semata-mata amal-amal saleh mampu dilaksanakan. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan dan curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada ahlul bait, para sahabat beliau radhiyallahu anhum, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai datangnya hari pembalasan. Para jamaah sekalian, insyaallah lebih kurang 40 menit ke depan kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan diterima semua amal kebajikan. Tidak lupa kita memohon kepada Allah, semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, keafiatan, kesempatan dalam rangka memperbanyak amal-amal ibadah yang kelak akan sangat amat bermanfaat di barzakh, di alam kubur, apalagi di hari persidangan. Hari akan ditimbang semua amal, di mana seseorang ketika dia melihat amal baik dan buruknya sama, di situ dia akan mengingat-ingat, berharap ada kiranya satu titik amal kebaikan yang membuat timbangan kebaikannya lebih berat daripada timbangan keburukannya. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Adapun orang yang timbangan kebaikannya lebih berat daripada keburukannya, maka dia akan mendapatkan keridhaan dan kehidupan yang baik, yaitu surga Allah. Bapak Ibu sekalian, menjelang Ramadan sering disebut dengan targhib Ramadan. Artinya ialah kajian-kajian yang memuat tentang motivasi, agar kita lebih paham, lebih semangat dalam rangka menyambut Ramadan. Ada 3 hal di antara banyak poin-poin tentang kiat-kiat menyambut Ramadan agar sukses. Wabil khusus ketika masuk Ramadan agar lebih sukses. Betapa tidak, Bapak Ibu sekalian, kita barangkali telah melalui, ada di antara kita 40 kali Ramadan, atau kurang dari itu, 35, 30 atau lebih atau kurang dari itu. Artinya apa? Setiap Ramadan yang kita lalui, kita ingin maksimal beribadah. Di balik harapan kita maksimal tersebut, di sana ada kekurangan. Dan setiap insan manusia muslim, mukmin, muslimah, mukminah, ketika selesai Ramadan, yang terbaik ialah dia tahu tentang dirinya
kekurangan ketika dia saum Ramadan. Ada 4 besar amal ketika ia datang Ramadan. Yang pertama ialah siangnya kita saum Ramadan, waktunya panjang, hampir 13 jam. Berarti apa? Di siang harinya kita meyakini detik demi detik yang kita lalui bernilai, jemaah, bernilai pahala yang besar. Dan yakinlah kita bahwasanya pahala orang yang saum ini sangat amat besar dan tanpa batas. Baik, Bapak Ibu sekalian jemaah yang Allah muliakan, kiat yang pertama ialah taubatan nasuha. Bertaubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik ketika sebelum, setelah, atau di tengah-tengah Ramadan. Dan taubat kita kepada Allah bukan hanya ketika menjelang atau pra Ramadan, atau ketika masuk Ramadan, atau ketika masuk malam-malam i'tikaf. Nanti kita akan galakkan di sini i'tikaf di 10 hari akhir Ramadan. Apalagi kalau ada yang memiliki kesempatan bisa i'tikaf di tempat yang terbaik, di Masjid Haram atau Masjid An-Nabawi atau Masjid Al-Aqsa. Namun masih dikangkangi oleh Yahudi laknatullah alaih. Semoga Allah bebaskan Palestina dan Al-Aqsa pada khususnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, taubat artinya ialah kita menginsafi diri kita. Kita betul-betul memahami, mengetahui kita banyak dosa, banyak berbuat kesalahan, banyak perintah-perintah Allah belum mampu kita kerjakan. Mohon maaf, sebaliknya mungkin banyak juga larangan-larangan Allah yang kita kerjakan. Ingat, urus dirimu dahulu. Jangan tunjuk orang, jangan justice orang lain, jangan mengklaim diri kita sudah suci, bersih tanpa dosa. Yang tepat ialah jaga diri. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Pandang dirimu, telaah dirimu, perhatikan dirimu dan perbaiki. Dengannya kita akan senantiasa dekat dengan Allah, berharap kepada Allah agar kita setiap kali beribadah diterima oleh Allah amal kebajikan kita. Ayat yang sangat terkenal dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-8, perintah tentang bertaubat kepada Allah dalam banyak ayat. Ini yang terkenal dalam surah At-Tahrim, ada kalimat taubatan nasuha. Menjadi bahasa kita taubat nasuha. Dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira 'ankum sayyi'atikum. Ini yang pertama. Yang kedua, wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang jujur. Ingat, seseorang telah mengetahui dirinya berbuat dosa. Ketika dia mengetahui, yang kedua ialah sangat penting sekali. Ketika dia sudah mengetahui, yang kedua ialah mengakui. Sebagaimana kita melihat begitu sulitnya ketika ada maling yang tertangkap, dia tahu dirinya mencuri dan dia mungkin tahu dia itu berbuat dosa dan dia tahu mencuri itu salah, tapi untuk mengaku salah berat. Apalagi yang namanya kasus besar di negeri kita ini, jemaah, pembunuhan.
ya, atau kasus korupsi di persidangan sampai setahun untuk mengaku sulit dengan sejuta cara, sejuta drama. Makanya ketika orang telah mengetahui ba'da an arafa, ketika dia tahu dirinya banyak salah, lalu i'tarafa, dia mengakui di hadapan Allah dengan istighfar yang ya, dengan kalimat astagfirullah, aku mohon ampun kepada Engkau ya Allah, astagfirullah, aku mohon ampun kepada Allah. Yang ini kita ucapkan 3 kali ba'da salah, atau kita membaca sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi, terus. Nah, sehingga ketika Allah katakan wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang jujur, yang sesungguhnya. Lalu ketika bertaubat ada 2 pemberian yang besar dari Allah. Yang pertama ialah mudah-mudahan Rabb akan menutupi kesalahan dan memasukkanmu ke surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, wabil khusus ketika menjelang Ramadan, bukankah ibadah yang besar di siang harinya kita sahur, waktu yang panjang, termasuk ibadah yang sangat panjang waktunya 12,5 jam. Di lain negara ada yang 15 jam siang harinya, mungkin di lain benua ada yang 18 jam siang harinya. Berat dia untuk berpuasa, apalagi kalau ada orang yang memiliki ya penyakit seperti mah akut atau asam lambung, terus asam urat gabung, Pak. Subhanallah. Kita mungkin kali usia di bawah 50 kuat, 65 masih tegar, ya 75. Jemaah, pandang diri kita ini. Berarti apa? Kita wajib meyakini kewajiban saum datang dari Allah. Lalu kemudian wajib kita yakini detik demi detiknya kita lalui setiap hari. Di siang harinya kita dalam posisi beribadah kepada Allah. Kalau sudah beribadah, detik demi detiknya yang kita lalui bernilai, jemaah, bernilai pahala yang besar. Wajib kita yakini. Jadi nggak ada istilahnya siang hari tidur sampai maghrib. Nggak ada. Sampai-sampai pun orang yang i'tikaf, ya, dari mulai maghrib sampai subuh dia tidak pernah tidur. Inilah waktu-waktu yang diizinkan oleh agama kita untuk bergadang sepanjang malam. Sebagaimana dituturkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kata beliau, belum pernah saya melihat Rasulullah bergadang sepanjang malam untuk ibadah. Lihat, bergadang sepanjang malam untuk ibadah kecuali 10 akhir Ramadan. Nah, ini nanti i'tikaf jemaah hidupkan. Bapak Ibu sekalian, ya kepada ya kaum laki-laki, cobalah ya tahun ini kita i'tikaf. Tidak bisa full jamaah, ya barangkali mungkin malam. Dan turut mensukseskan suami ya i'tikaf, istri yang salihah. Caranya ialah ketika makan sahur. Makan sahur ini kalau bisa yang hangat, bukan makanan yang diangetin. Bisa dibedakan. Makanan yang di berbukaan, isya kita makan, ya, terus disimpan di kulkas, ya, terus jam 4 diangetin, udah beda rasa, Pak. Nah, itu yang dikasihkan kepada suami kita yang i'tikaf. Makan sahur dia jam 10 siang, puyeng, masuk angin, lalu kesalahan penelitian, AC-nya terlalu dingin, bukan dingin,
Karpetnya kurang tebal, bukan kurang tebal, makan juga kurang tebal. Nah, iya, tolong ya, kesempatan yang terbaik untuk apa? Betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita meninggalkan 9 istrinya. Kita hanya satu, Pak. Ya, 9 istrinya beliau tinggalkan di rumah, beliau fokus beribadah. Di mana 10 hari terakhir Ramadan, sebagian kita rela meninggalkan anak cucunya berangkat ke tempat yang terbaik, bahkan beribadah umrah ketika Ramadan pahalanya seperti berhaji bersamaku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditambah kalau dia habis umrah, dia fokus banyak waktu di Masjidil Haram beribadah kepada Allah. Mari jemaah perbanyaklah ibadah. Siapa tahu ajal ya di depan pintu kita, mungkin di depan hidung kita. Siapa tahu hari ini di antara jemaah kita ada yang akan meninggalkan dunia ini untuk selama-lamanya. Kita tidak ada yang tahu. Harapan kita semoga Allah memperpanjang usia dalam ketaatan, bukan dalam kemaksiatan. Untuk apa? Untuk memperbanyak ibadah, memperbanyak amal saleh. Nanti Bapak Ibu sekalian, orang yang di surga saja dia mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, masih menyesal. Kenapa menyesal? Dia lihat orang yang di sampingnya lebih tinggi derajatnya, padahal satu masjid, satu jemaah, sama-sama ketua DKM. Maaf, kita nggak tahu rahasianya di hadapan Allah, dan kita nggak tahu apa amal ibadahnya ketika dia sendirian bersama Allah, berkhalwat dengan Allah. Kita tidak tahu isi lubuk hatinya tentang keikhlasannya. Jemaah sekalian, karena ada 2 hal yang membuat tingginya seseorang dia derajatnya di surga. Yang pertama, keikhlasan dalam ibadah. Yang kedua, akhlak yang mulia. Kejarlah sehingga ketika perah dan masuk Ramadan, kita betul-betul menjadi orang-orang yang tangguh beribadah. Jangan pernah sul. Ya, semua kita tahu istilah jangan kasih kendor. Katakan kepada diri kita, ketika masuk 10 Ramadan semangat, pertengahannya naik lagi, ujung-ujungnya tinggal di masjid. Ngapain? Bukan pindah rumah. Kemana Pak mau pindah? Di rumah galau, ribut sama anak cucu. Terus ke masjid lebih enak. Oh iya. Tapi untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan kita kemudahan dalam segala hal. Allah berikan kita kemudahan untuk yang maksimal ketika masuk Ramadan. Bapak Ibu sekalian, amalan yang pertama saum, yang kedua ia tarawih, yang ketiga ialah baca Quran. Nah, di sini kita banyak kekurangan Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Sebagian kita mungkin di sini tidak ada, di lain tempat mungkin ada. Ya, jika tidak datang Ramadan, dia enggak khatam baca Quran. Dia enggak akan bertemu dengan surah An-Nas kecuali dia membaca ba'da shalah. Mana Al-Quran yang terpampang di hadapan kita jemaah? Mungkin tersimpan di lemari kita. Bangga kita membelinya di kota Makkah Al-Mukarramah. Tapi kita hanya baca sekali setahun. Mari. Jadi ada saum Ramadan, yang kedua ialah qiyamul lail atau tarawih, yang ketiga banyak membaca Al-Quran. Dan yang keempat ialah beruntunglah bagi orang-orang yang Allah berikan kemudahan dalam memiliki harta untuk diinfakkan ketika Ramadan. Ya, sehingga ada amal sifatnya fardiyah, individu, dan sifatnya sosial. Alangkah butuhnya orang dengan fulus kita, termasuk zakat mal dan sedekah infak yang lainnya. Semoga Allah memudahkan urusan kita. Bapak Ibu sekalian,
kiat sukses yang pertama ialah taubat nasuha. Yang kedua ialah kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang kita panjatkan sebelum qomat ini yang baik. Doa yang kita panjatkan ketika di penghujung malam sebelum terbitnya fajar, doa termasuk terbaik. Doa ketika turunnya hujan, ketika kita musafir, ini termasuk waktu-waktu yang mustajab berdoa. Wabil khusus doa di hari Jumat menjelang maghrib. Ada satu waktu kata Rasul ba'da asar menjelang maghrib, jika seorang hamba serius berdoa kepada Allah, Allah terima permintaannya. Bayangkan ketika Ramadan bergabung dua hal, kita saum plus di penghujung hari Jumat. Berdoalah kita kepada Allah. Apa yang kita inginkan? Hidup bahagia dunia, jemaah, hidup bahagia dunia akhirat, selamat dari kehidupan dunia, fitnah dunia, harta, jabatan, segala macam. Dalam beribadah kepada Allah, selamat dari hal-hal seperti kesyirikan, berbuat yang tidak ada contohnya, bid'ah, terjerembab dengan hal yang haram, syubhat. Sebaliknya kita mendapatkan karunia ilmu, selamat dari kesyirikan, masuk kita dalam tauhid. Beribadah kepada Allah, kita wajib mengatakan ada dalilnya, ada contohnya, ada sumbernya, dan lebih kuat hati kita meyakini amalan yang saya amalkan ini pernah Rasul amalkan sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak pernah Nabi amalkan, kita berani berbuat satu ibadah yang Nabi tidak kerjakan, alangkah beraninya kita melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh apa yang telah Nabi ajarkan, yang beliau amalkan, tidak ada satupun manusia yang mampu seperti beliau. Contoh, siapa yang ingin menjadi ahli zikir, ikutlah zikir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengumpulkan satu kitab namanya Al-Adhkar, himpunan zikir-zikir, dari mulai kita bangun tidur kembali tidur, enggak mampu, Bang. Bahkan zikir pagi petang saja kita tidak mampu mengamalkannya dengan sempurna. Mari pandang diri kita, lihat diri kita, banyak kesalahan. Banyak apa? Kesalahan. Doalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh, diberikan kekuatan untuk menghadapi Ramadan, kuat iman dan kuat badan. Lalu jangan lupa untuk mohon kepada Allah diberikan harta yang penuh dengan keberkahan, harta yang melimpah ruah. Begitu besar pahala bagi orang yang bersedekah. Bahkan ketika si mayit dia mendapatkan manfaat besar di alam barzakh setelah dia bertauhid, dan ibadah salatnya termasuk sedekah. Bahkan si mayit jika bisa hidup kembali, dia akan memburu satu amal besar ini, sedekah. Mari jemaah, di antara kiat kita sukses untuk Ramadan tadi ialah bersedekah. Wabil khusus yang ingin mudik kemana? Ke daerah kita. Bawalah akhlak yang mulia, hidupkan masjid musalla di kampung kita. Kebiasaan ini di kampung kita, zuhur sama asarnya nggak ada yang azan, karena nongkrongnya di sawah. Kunci dia bawa. Nah, kita yang terbiasa, bahkan anggota DKM, ketua DKM, mudik kita ke rumah kita, ke kampung halaman kita, minta kuncinya kepada Pak Marbot. Terpaksa kita 3 in 1, Pak. Betul. Tahu 3 in 1. Kita yang azan, kita yang qomah, kita yang imam
sendirian. Tapi cukuplah ketika kita pulang, zuhur sama asarnya hidup. Ada yang azan, ada yang menyuarakan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak Ibu sekalian, lalu bawalah ibadah, bawalah akhlak yang mulia, bawalah yang namanya karakter dan perangai, kalimat-kalimat yang indah. Jangan lupa al-fulus. Kita semuanya di sini, hampir semuanya, mohon maaf, anak rantau, merantau, keluar dari kampung halaman, kita tinggalkan setengah abad yang lalu. Ketika mudik, orang-orang yang dahulu mengantarkan kita, mungkin di bandara, di pelabuhan, stasiun, atau terminal, 4 ini Pak. Kan gak ada yang dari bawah. Nah, terbang di bandara, di laut namanya pelabuhan, kereta api namanya terminal atau stasiun. Orang-orang yang dahulu mengantarkan kita atau menyambut kita masih hidup sekarang. Santuni, tulus. Orang tahu bahwa hidup kita di Jabodetabek, orang sukses. Pulang aja kita mungkin ke mertua kita, Tasik, Garut, atau sejenisnya, kemana aja. Tahu orang pakai plat motor atau B, plat mobilnya B. Orang dekat, orang Jabodetabek sukses. Dari itu alangkah besarnya pahala ketika kita mudik nanti. Jangan lupa akhlak, ibadah, perangai yang baik, kata-kata yang baik, jangan sombong. Terakhir, al-fulus. Datang orang-orang yang dahulu guru kita yang mengajarkan A, B dan C. Guru yang pernah mengajarkan kita alif lurus, ba, ta dan sa. Dahulu ibu-ibu kita sempat mengasuh kita. Ajarkan mereka kembali akhlak yang baik. Sungguh ibadah. Bapak Ibu sekalian, di samping doa yang terakhir yang terpenting ialah kiat sukses dari yang pertama taubat nasuha, yang kedua banyak berdoa, yang ketiga tidak kalah pentingnya dia berilmu. Ada ilmu yang kita miliki, segudang ilmu yang kita miliki, kita 11 bulan mempelajari, mengaji, mendengarkan, menyimak, mencatat di masjid ini. Masuklah Ramadan, semua kajian diliburkan. Betul Pak Ibu? Nah, 1 bulan itulah saat kita mengamalkan ilmu. Silakan yang telah kita rutinkan, bagus sekali Pak. Masuk ke masjid Qabliyah atau mohon maaf tahiyatul masjid. Ya, jika kita ba'da azan langsung Qabliyah. Wabil khusus salat zuhur, pertahankan Qabliyahnya 2 salam 4 rakaat. Yang Nabi janjikan barang siapa yang continue mengamalkan 4 rakaat Qabliyah 4 rakaat ini ialah 2 salam Qabliyatul zuhur, Allah akan bangunkan satu istana di surga. Bapak Ibu sekalian, jangan sia-sia berdoa dari antara azan. Kita lumayan lama, berapa jeda waktu untuk qomat? Panjang nggak di sini? Panjang Pak. Dan tidak ada orang yang ketika qobliyahnya panjang 10 menit. Jarang sekali. Jarang kita dapati dia qobliyah zuhurnya 10 menit. Panjang baca. Kita maksimal 6 atau 5 menit gitu ya. Selebihnya angkat tangan. Apa yang kita minta dengan bahasa galaksi bisa. Bahasa Bekasi. Boleh. Mintalah kepada Allah. Sampai kata para ulama yang mengambil perkataan sabda Rasulullah SAW sampai meminta garam pun mintalah kepada Allah. Dan Allah sangat mencintai hamba
yang alahha fil talabi, merengek meminta kepada Allah. Ini kan ketika kita ya Allah menghadapi Ramadan bertambah ini, kemudian diberikan kesehatan, keafiatan, rezeki yang halal, rezeki yang banyak melimpah, termasuk kita barangkali pegawai atau guru, semoga dapat THR plus gaji 13. Siapa yang enggak mau uang jemaah? Semua kebutuhan kita banyak. Ya, kita mau berangkat haji tahun ini umpamanya, kan butuh uang banyak, Pak. Meninggalkan anak, ya, kemudian cucu, ya, karyawan juga. Nah, jangan lupa. Ya, kiat sukses tadi yang pertama taubatan nasuha. Udah dah, tinggalkan segala macam bentuk maksiat. Kebiasaan-kebiasaan kita yang kurang bermanfaat, tinggalkan. Masuk Ramadan, digembleng oleh Allah siang malamnya, bukan 5 hari, 1 bulan penuh. Allah yang menggembleng. Ketika keluarlah Ramadan, ya, apa yang diinginkan oleh Allah? La'allakum tattaqun. Bertakwalah kita kepada Allah. Insan yang muttaqin, ya, bertakwa kepada Allah. Bukti ketika dia lulus Ramadan, lihatlah ketika malam takbiran dan siangnya, ya, hari pertama Syawalan. Nah, ini termasuk, ya, hasilnya benar luluskah dia ketika Ramadan. Lihat malam takbiran, masih enggak dia ke masjid, Pak? Atau sibuk dengan, ya, kue dan lontong sayur. Di meja makannya ada 12 menu. Ketika, ya, Isya berkumandang, hayya 'alas shalah, dia pun, Pak, udah duduk di kursinya, susah bernapas, dendam dia dengan apa? Makanan. Keliru. Makan ya makan, masih kuat berjalan, datangi, langkahkan kaki ini ke masjid, Pak. Sama hal nanti, mohon maaf, ya, saya berikan dia motivasi setiap masjid yang kita datangi untuk kajian. Coba deh sekali-kali dan terus sampai kita meninggal dunia. Dengan cara apa? Tarawih kita tahun ini, ya, tambah durasinya. Selama ini kita berapa menit Pak ke sini? Tarawih 1 jam. Kenapa kalian kepala? 1 jam. Kenapa? Coba tambah. Apa di antara kiat, ya, agar kita sukses tarawih? Minimal 2. Yang pertama, ya, baik, ada keimanan, semangat, keyakinan. Minimal 2, Pak. Hafal yang dibaca oleh imam, sekurang-kurangnya mengerti. Nah, ini yang belum kita miliki, yang belum sempurna. Udah kita miliki, tapi belum sempurna. Apa di antaranya? Nanti imam membaca, ya, contoh kalimat, amma yatasaalun. Nah, kita tahu ini surah apa ini? An-Naba, juz yang ke-30. Tapi kita, ya, kadang-kadang ketika imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, terus amin. Nah, kita berharap, ya Allah, pendek. Kenapa ngomong pendek? Kenapa enggak ketika imam membaca amma yatasaalun? Wah, alhamdulillah panjang. Kebanyakan kita, mohon maaf, ketika imam amma yatasaalun, panjang. Ya, yatasaalun memang panjang, Pak. 5 harakat. Yatasaalun. Masa dipendekin? Amma yatasaalu. Kapan kiranya 2 betis ini, Pak, 2 betis ini berdiri panjang di hadapan Allah, yang kelak kita akan mendapatkan balasannya? Semoga Allah jangan perpanjang kita antrian di hari penghisaban, dan hari kita akan ditimbang amal kita. Tahu betapa dahsyatnya di padang mahsyar, menunggu 1 hari sama dengan 1000 tahun di muka bumi.
Itu yang kita harapkan. Berlama-lama atau panjang, lama berdiri agar Allah balas dengan mudah. Sekejap, sebentar saja kita berdiri lalu mendapatkan jatah penghisaban. Dihisab pun kita berharap kepada Allah sesuai dengan doa Nabi kita, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hitunglah amal-amalku nanti dengan penghisaban yang sangat ringan. Sebaliknya kita mohon kepada Allah agar ditimbang amal kita seberat-berat timbangan. Demi Allah, Bapak Ibu sekalian, ya apa yang Nabi sabdakan itu ialah seseorang akan dia melihat timbangan amalnya antara yang baik dengan yang buruk sama, dan dia bingung kemana dia akan nanti ya Allah tempatkan sama. Saat itulah seorang hamba, kata Rasul, dia berharap atau dia mengingat-ingat kiranya ada amal yang sekecil apapun. Amal yang kecil itu akan memberatkan timbangan kebaikan. Mari jangan sia-sia. Sampai Nabi katakan sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'ruf syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Jangan sekali-kali kita meremehkan kebaikan. Jangan. Walaupun kita bertemu dengan saudara kita dengan muka yang cerah alias senyum manis. Bapak Ibu sekalian, di penghujung kajian kita dari kajian terakhir, ya libur kita lebih kurang 6 pekan Pak ya. Bahkan Ramadan kita libur paling-paling ada kajian ya kultum paling Pak ya. Kuliah 7 menit. Bukan kultum itu kuliah terserah antum. Ada sebagian saya pernah jumpai di daerah mana Pak, kultum sebelum tarawih setengah jam. Emang khutbah Jumat? Paling maksimal 7 menit Pak, cukup. Yang kita inginkan kepada imam, Pak Khatib, perpanjang tarawih. Perpanjang apa? Tarawih. Bukan enggak boleh ceramah panjang-panjang, enggak. Tarawih. Kenapa? Intinya ialah qiyamul lail. Jadi saya harap ya bertambahlah durasi kita nanti dari yang setengah jam tambah dikit 45 menit. Dari mulai panjang bacaannya, rukunya termasuk mendekati panjangnya berdiri. Coba deh, ya nanti kita latih Pak ya. Apa di antaranya bacaan ruku kita coba dibaca 5 kali. Slow, jangan terburu-buru. Subhanallah rabbil azim wa bihamdihi. Subhanallah rabbil azim wa bihamdihi. 5 kali. Sudah. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana wa lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi. Terus sampai akhir. Lalu kita bersujud saat-saatnya, sedekat-dekatnya hamba kepada Allah, kata sang Rasul, wa huwa sajid, dalam kondisi sujud. Perpanjang juga. Ini tentunya bagian terbiasa qiyamul lail di rumahnya. Ketika masuk tarawih, dia pun istirahat, hanya mendengar dan mengikuti gerak-geriknya imam. Mana surah-surah yang panjang ya? Mana surah-surah yang membuat kita menangis? Ya, mana surah-surah yang membuat bergetarnya hati kita ketika disebutkan jahannam? Tersenyum manislah tatkala melalui ayat-ayat surga dan nikmat-nikmat surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Luas rahmatnya merahmati kita semuanya. Allah yang Maha Luas ampunannya mengampuni semua dosa-dosa kita, menutup semua aib-aib kita, dan kita lebih serius memohon kepada Allah agar kita diberikan kesempatan untuk masuk ke Ramadan, berjumpa dengan Ramadan, diberikan kekuatan iman, badan, rezeki yang luas, kemampuan, semangat ya dalam rangka masuk Ramadan. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menerima semua amal kebajikan kita, dimudahkan nanti ketika sakaratul maut dan kita mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wafat dalam bentuk husnul
kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh, anak-anak yang saleh dan salihat, istri-istri yang salihah, dalam rangka menopang kita, dalam rangka membantu kita agar mampu kita berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, sampai di sini semoga ada manfaatnya dan kita bertemu kembali nanti di Syawal pekan ke-2 atau ke-3. Dan mohonlah kepada Allah, meminta kepada Allah agar dimudahkan dalam segala hal. Saya ulangi, memohonlah kepada Allah agar dimudahkan dalam segala hal. Sampai di sini saya mohon maaf kepada nanti para jemaah belum bisa membersamai sarapan pagi karena saya harus berangkat di daerah Ciputat untuk manasik umroh. Semoga Allah berikan kita kemudahan agar kita bisa beribadah dan umrah ketika Ramadan. Ingat, umrah ketika Ramadan pahalanya seperti berhaji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum jami'an wa jazakumullahu khairal jazaa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta